Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi B Angkatan 2022 akan menjelaskan tentang Java IDE, Integrated Development Environment, dan GUI pada aplikasi sederhana game tebak angka. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naura Aida Nasyita dengan NIM akhir 041. Kemudian ada teman saya Yeskil Vianatan Wuladadi dengan NIM akhir 046. Kemudian ada Valentina Rossi dengan NIM terakhir 054. Kemudian ada Ibrahim Kais dengan NIM terakhir 060. Dan Alia Alifi dengan NIM terakhir 064. Kita masuk ke latar belakang dari aplikasi sederhana game tebak angka. Pengembangan aplikasi mobile dan permainan telah menjadi salah satu bidang yang paling menarik bagi para pengembang dan pengguna. Permainan tebak angka merupakan jenis permainan sederhana yang memiliki daya tarik tersendiri. Game semacam ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan pemain dalam memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan berpikir logis. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi sederhana game tebak angka menjadi topik yang menarik dalam dunia pemrograman. Salah satu lingkungan pengembangan terkemuka yang digunakan oleh para pengembang untuk menciptakan aplikasi sederhana adalah IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA sendiri merupakan Integrated Development Environment atau IDE yang sangat populer yang dirancang khusus untuk mengembangkan aplikasi pemrograman bahasa Java, termasuk aplikasi Android. Keputusan untuk menggunakan IntelliJ IDEA sebagai alat pengembangan untuk aplikasi game tebak angka sangat relevan karena berbagai alasan. Masuk ke dalam tujuan dan manfaat. Tujuannya sendiri yang pertama yaitu sebagai hiburan dan pendidikan. Membuat aplikasi yang menghibur pengguna sambil membantu meningkatkan kemampuan pemikiran logis dan matematika dasar. Aplikasi ini cocok untuk pengguna dari berbagai kelompok usia. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan pemikiran logis, yaitu memberikan pengguna tantangan untuk memecahkan teka-teki angka sehingga meningkatkan keterampilan pemikiran logis mereka. Dan yang ketiga, mengisi waktu luang dengan produktif, menawarkan opsi hiburan yang bermanfaat secara kognitif untuk pengguna yang ingin mengisi waktu luang mereka dengan sesuatu yang positif. Kemudian manfaatnya, yaitu yang pertama sebagai hiburan. Aplikasi ini memberikan hiburan sederhana bagi pengguna, membantu mengurangi kejenuhan dan memberikan kesenangan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kemampuan. Pengguna dapat meningkatkan kemampuan pemikiran logis dan pemahaman matematika dasar melalui permainan sederhana ini. Yang ketiga yaitu keterampilan interaktif. Dengan menggunakan teknologi digital, aplikasi ini memberikan pengalaman interaktif yang memikat, membuat belajar dan bermain lebih menarik. Kemudian yang keempat yaitu universal. Aplikasi ini dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai kelompok usia, yaitu maupun muda maupun tua, sehingga dapat memberikan manfaat kepada anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Kemudian masuk ke pembahasan GUI atau Graphical User Interface. GUI atau Graphical User Interface merupakan jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada perangkat elektronik secara grafis, bukan perintah teks, antara pengguna dan komputer. GUI menampilkan objek yang bisa menyampaikan informasi dan mempresentasikan aksi dari pengguna. Dengan adanya GUI, pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon, menu, dan berbagai widget yang dapat dikontrol menggunakan perangkat input seperti mouse, touchscreen, atau keyboard. GUI digunakan pada berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, komputer media portable, peralatan rumah tangga, dan peralatan kantor. Kelebihan dari GUI sendiri yaitu kemudahan pengguna yang lebih baik. Namun, GUI sendiri membutuhkan sumber daya perangkat keras yang lebih banyak dan mengonsumsi lebih banyak daya dibandingkan dengan antarmuka berbasis teks. Dalam perkembangan teknologi modern, GUI tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam interaksi manusia dengan komputer dan perangkat elektronik. Kualitas desain GUI memiliki dampak besar pada sejauh mana pengguna dapat menguasai perangkat dan melakukan tugas-tugas mereka dengan lebih efisien. Kemudian masuk ke pembahasan Java IDE atau Integrated Development Environment. Java IDE atau Integrated Development Environment merupakan lingkup pemrograman yang diintegrasikan ke dalam suatu aplikasi perangkat lunak
yang menyediakan pembangun grafik, user interface atau GUI, suatu teks atau kode editor, suatu compiler atau interpreter, dan suatu debugger. Integrated Development Environment merupakan aplikasi yang menyediakan fasilitas bagi programmer untuk mengembangkan perangkat lunak seperti melengkapi dan memperbaiki kode, mengedit dan mengelola source code, dan pengujian otomatis, dan lain-lain. IDE berbasis desktop yang modern mengintegrasikan berbagai alat rekayasa perangkat lunak, menyediakan platform untuk menulis, memelihara, menguji, membangun, menjalankan, dan debugging. Tools untuk komponen yang terdapat pada IDE yaitu yang pertama kode editor, yang kedua ada compiler atau interpreter, yang ketiga ada library, dan yang terakhir ada debugger. Masuk ke salah satu IDE yaitu IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA awalnya dikembangkan oleh perusahaan JetBrains dengan versi pertama dirilis pada tahun 2001. Sejak saat itu, IntelliJ IDEA telah menjadi salah satu integrated development environment paling populer di dunia pengembangan perangkat lunak. Meskipun bukan proyek open source seperti Eclipse, IntelliJ IDEA menawarkan banyak fitur dan fleksibilitas yang membuatnya menonjol. Salah satu aspek kunci yang membuat IntelliJ IDEA populer adalah pendekatannya mereka terhadap pengembangan perangkat lunak berkualitas tinggi. IntelliJ IDEA sendiri tersedia dalam dua versi, yaitu yang versi pertama, yaitu versi community yang gratis. Kemudian versi kedua, yaitu versi ultimate yang berbayar. Untuk belajar pemrograman berbahasa Java, kita bisa gunakan versi community yang gratisnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sifat IntelliJ IDEA. Yang pertama yaitu IntelliJ IDEA dapat dijalankan di berbagai sistem operasi utama termasuk Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua yaitu IntelliJ IDEA dirancang dengan fokus utama pada pengembangan Java, tetapi juga mendukung banyak bahasa pemrograman lainnya seperti Kotlin, Groovy, Scala, JavaScript, Python, dan banyak lainnya. Dengan kata lain, IntelliJ IDEA dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek pengembangan perangkat lunak. Dan yang ketiga yaitu IntelliJ IDEA ini juga sebagai alat yang komprehensif dalam berbagai peran dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Pengembang dapat menggunakan IntelliJ IDEA untuk dokumentasi, pengujian perangkat lunak, pengembangan web, dan bahkan analisis kode. Ini membuatnya sangat serbaguna dan berguna dalam berbagai aspek pengembangan perangkat lunak. Kelebihannya yaitu yang pertama lisensi komersial dan versi community. IntelliJ IDEA ini hadir dalam dua versi, yaitu versi komersial yang berbayar dan versi community yang gratis. Ini memberikan fleksibilitas bagi pengembang untuk memilih versi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Yang kedua yaitu dukungan penuh untuk Java. IntelliJ IDEA dirancang khusus untuk pengembangan Java dan menawarkan berbagai alat canggih untuk pengembangan aplikasi Java termasuk refactoring, kode analis, dan debugging yang kuat. Yang ketiga yaitu integrasi yang kuat. IntelliJ IDEA memiliki integrasi yang kuat dengan berbagai alat dan teknologi populer seperti Git, Maven, Gradle, Spring Framework, dan banyak lagi. Ini memudahkan pengembang dalam mengelola proses dan mengintegrasi alat-alat yang dibutuhkan. Dan yang keempat, kelebihannya yaitu performa yang konsisten, yang dikenal karena performanya dan sangat baik bahkan dalam proyek yang besar. Ini membantu meningkatkan produktivitas pengembang. Lalu untuk kekurangan IntelliJ IDEA sendiri yaitu yang pertama untuk versi komersial berbayar. Salah satu kelemahan dari IntelliJ IDEA ini adalah bahwa versi komersialnya memerlukan pembayaran yang mungkin menjadi faktor pembatas bagi beberapa pengembang yang mencari solusi gratis. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan untuk beberapa bahasa. Meskipun IntelliJ IDEA sangat kuat dalam pengembangan Java, dukungan untuk bahasa pemrograman lainnya, terutama yang kurang umum, memungkinkan tidak sekuat yang ditawarkan oleh beberapa alat khusus bahasa. Yang ketiga yaitu tidak open source. IntelliJ IDEA ini tidak bersifat open source sehingga tidak semua orang dapat melihat atau mengubah kode sumbernya. Lebih suka alat open source. Dan yang keempat yaitu dukungan terbatas dalam versi community. Versi community IntelliJ IDEA memiliki dukungan yang lebih terbatas dibandingkan dengan versi komersialnya.
Ini mungkin membatasi kemampuan pengembang dalam beberapa proyek yang lebih kompleks. Next. Masuk pada perancangan aplikasi. Studi literatur pemahaman konsep game tebak angka. Game tebak angka adalah permainan sederhana yang menghibur sambil meningkatkan kemampuan pemikiran logis dan matematika dasar. Aplikasi ini memberikan serangkaian teka-teki angka yang semakin sulit seiring berjalannya permainan. Aplikasi meminta pemain untuk memasukkan nama mereka dan menampilkan nama pemain dalam pesan-pesan yang ditampilkan selama permainan. Permainan harus menebak angka yang benar, tunjuk yang diberikan dalam permainan. Aplikasi memberikan informasi kepada pemain yang tersisa, tebakan pemain sebelumnya, dan pesan apakah tebakan terlalu kecil atau terlalu besar. Jika pemain tidak berhasil menebak angka dalam jumlah kesempatan yang diberikan, mereka akan kalah dan aplikasi menggunakan loop duel untuk mengulangi permainan sampai pemain menang atau kehabisan kesempatan. Next. Selanjutnya, Java adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan game tebak angka ini. Java memiliki kinerja yang baik, terutama ketika digunakan dalam pengembangan game. Bahasa ini dirancang untuk menjalankan aplikasi dengan efisien, yang sangat penting ketika Anda ingin menciptakan pengalaman bermain yang lancar dan responsif. Ide IntelliJ IDEA dipilih untuk pengembangan game tebak angka ini. Pemanfaatan IntelliJ IDEA ini dalam pengembangan aplikasi Java membantu memahami bagaimana ide ini dapat memudahkan pengembang. Ini termasuk kemampuan untuk mengubah kode dengan mudah, yaitu atau refaktor kode, alat debugging yang kuat, desain antarmuka pengguna yang efisien, dan integrasi yang baik dengan alat dan kerangka kerja Java lainnya. Dengan memahami fitur-fitur ini, pengembang dapat mencapai tujuan menciptakan aplikasi game yang berkualitas tinggi dengan lebih efisien. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi dalam kode program yang kita buat ada 3 kelas utama yang merupakan bagian dari struktur aplikasi game tebak angka, yaitu pertama kelas player, kemudian kelas game, dan kelas guessing game GUI. Yang pertama ada kelas player. Tujuan dari kelas player ini adalah untuk merepresentasikan pemain dalam permainan dan mengelola informasi pemain termasuk nama dan skor. Dalam kelas player ini ada beberapa metode dan properti utama. Untuk properti string name digunakan untuk menyimpan nama pemain, dan metode dan properti int score untuk menyimpan skor pemain. Kemudian ada juga metode update score. Jadi metode ini digunakan untuk mengupdate skor pemain dengan jumlah poin tertentu. Kemudian ada metode toString yang digunakan untuk mengembalikan representasi string dari pemain yang mencakup nama dan skor. Kemudian yang kedua ada kelas game. Jadi kelas game ini tujuannya untuk digunakan sebagai kontrak untuk semua jenis permainan dalam aplikasi. Dalam kode ini kita memiliki implementasi konkret dari game dalam kelas guessing game. Nah, dalam kelas game ini ada juga metode dan properti utama. Jadi ada metode display info, yaitu metode yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada pemain. Next. Selanjutnya ada juga metode play. Ini digunakan untuk pemain untuk memasukkan tebakan dan menghandle hasilnya. Kemudian metode is game over digunakan untuk menentukan apakah permainan telah berakhir. Dan ada juga metode get score yang digunakan untuk mengembalikan skor pemain. Kemudian yang ketiga ada kelas guessing game. Kelas guessing game ini adalah implementasi konkret dari antarmuka game. Ini adalah inti dari permainan tebak angka. Untuk metode dan properti utama dalam kelas guessing game ini, yang pertama ada properti number. Properti number ini digunakan untuk menyimpan angka yang harus ditebak pemain. Kemudian selanjutnya ada properti attempts left yang digunakan untuk menyimpan sisa kesempatan menebak.
Properti game over digunakan untuk menyimpan status apakah permainan telah berakhir. Kemudian properti score digunakan untuk menyimpan skor pemain. Sedangkan properti last guess digunakan untuk menyimpan tebakan terakhir yang dilakukan oleh pemain. Kemudian selanjutnya metode-metode yang digunakan ada metode display info. Metode display info ini untuk menampilkan informasi mengenai tebakan terakhir dan sisa kesempatan. Metode play itu digunakan untuk menghandle tebakan pemain dan memperbarui status permainan. Kemudian metode is game over digunakan untuk menentukan apakah permainan telah berakhir. Kemudian metode calculate score yang digunakan untuk menghitung dan mengupdate skor pemain. Selanjutnya, next. Untuk kelas guessing game GUI, tujuannya adalah entry point program yang mengatur antarmuka pengguna dan interaksi pemain. Untuk metode-metode dan propertinya, yang pertama, property player, yaitu digunakan untuk list menyimpan informasi pemain. Properti leaderboard, tampilkan leaderboard. Kemudian properti current game player index, digunakan untuk indeks pemain yang sedang bermain. Kemudian ada juga properti game, objek permainan yang sedang berlangsung. Properti result label adalah label untuk menampilkan hasil permainan. Kemudian properti fname, ya fname utama aplikasinya. Kemudian metode main adalah metode utama yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Ini adalah struktur kelas utama dalam program tebak angka. Setiap kelas memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan aplikasi dan memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan permainan. Next. Selanjutnya untuk pemilihan teknologi dan metode. Yang pertama, Java pemrograman. Java adalah bahasa pemrograman platform agnostik, kuat dan sangat cocok untuk pengembangan aplikasi desktop. Selain itu, Java juga memiliki dukungan yang kuat untuk pengembangan antarmuka pengguna grafis yang penting untuk game seperti aplikasi tebak angka itu. Kemudian IDE IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA adalah IDE terkemuka dan terkenal dengan fitur canggihnya yang memungkinkan pengembang untuk merancang, mengoptimalkan, dan mengelola proyek Java secara efisien. Fitur unggulannya mencakup refactoring kode, debugging, desain antarmuka pengguna, dan integrasi yang kuat dengan berbagai alat dan kerangka kerja Java. Dengan demikian, IntelliJ IDEA ini memberikan dukungan komprehensif bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi Java yang berkualitas tinggi dan efisien. Next. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perancangan antarmuka pengguna atau UI. Pertama, tombol tebak. Tombol yang memungkinkan pemain untuk memasukkan tebakan angka mereka. Setelah pemain memasukkan tebakannya, tombol ini akan memulai proses evaluasi tebakan dan menampilkan hasilnya. Tombol OK. Nomor 2, tombol OK untuk pemain apabila yang yakin dengan angka yang akan ditebak. Yang ketiga, tombol cancel, tombol untuk pemain apabila tidak yakin dengan angka yang akan ditebak. Yang keempat, input nama pemain, tombol yang memungkinkan pemain untuk memasukkan nama mereka sebelum mulai bermain. Ini memungkinkan pemain untuk melacak skor mereka dan memasukkan informasi yang personal. Yang kelima, tombol tambah pemain. Tombol apabila pemain telah yakin untuk memasukkan namanya untuk bermain dalam game tebak angka. Yang keenam, leaderboard. Menampilkan leaderboard atau peringkat pemain. Leaderboard ini akan menampilkan nama peserta beserta skor mereka. Leaderboard ini berguna untuk memotivasi pemain untuk bersaing dalam permainan dan melihat peringkat mereka dibandingkan dengan pemain lain. Next. Selanjutnya, uji coba dan implementasi GUI. Next. Seperti tampilan pertama ini tampilan awal saat program dijalankan. Next. Selanjutnya kita disuruh untuk menambah nama-nama pemain, siapa aja yang ikut bermain. Next.
Selanjutnya, pemain yang ikut bermain akan mendapatkan giliran bermain setelah mendapat giliran. Pemain yang mendapat gilirannya itu bisa klik tebak bagi pemain yang sedang bermain atau mendapatkan giliran bermain untuk menebak angka yang ingin ditebak. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pemain dapat memasukkan angka tebakan, dan jika angka tebakan terlalu besar maka akan ada notifikasi tebakan Anda terlalu besar, dan jika tebakan Anda terlalu kecil maka akan ada notif tebakan Anda terlalu kecil. Next. Nah, kemudian untuk hasil skor, jika pemain tidak bisa menebak angka yang dirandomkan oleh sistem, maka pemain akan terkena pengurangan poin sebesar 2 poin, dan jika berhasil menebak angka akan mendapatkan sebesar 5 poin. Next. Nah, kemudian jika pemain yang pertama sudah selesai untuk menebak, maka kemudian akan ada pop-up yang menandakan untuk lanjut ke pemain berikutnya. Next. Nah, kesimpulan aplikasi tebak angka merupakan permainan sederhana yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan pemain dalam memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan berpikir logis. Pengembangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java yang memiliki kinerja yang baik dalam pengembangan game. IDE Intel fitur-fitur yang dimilikinya seperti kemampuan untuk mengubah kode dengan mudah, alat debugging yang kuat, penggunaan yang efisien, dan integrasi yang baik dengan alat dan kerangka kerja Java lainnya. Dalam perancangan aplikasi ini terdapat 3 kelas utama yang merupakan bagian dari struktur aplikasi tebak angka, yaitu kelas player, game, dan guessing game GUI. Next. Kesimpulan kedua, pengembangan GUI Graphical User Interface adalah fondasi dalam pemrograman yang memungkinkan untuk pembuatan perangkat lunak yang interaktif dan intuitif. Aplikasi ini berhasil menggabungkan elemen-elemen GUI seperti tombol, label, dan kotak teks untuk menciptakan sebuah aplikasi yang menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. IntelliJ IDEA merupakan alat pengembangan yang canggih dan berguna dalam proyek ini, terutama karena mendukung bahasa pemrograman Java yang merupakan bahasa yang sangat populer dan kuat dalam pengembangan aplikasi berbasis GUI. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang kelompok kami ucapkan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.